Saya nggak usah lihat kitab deh, langsung aja ya. Rabbana walakal hamdu. Rabbana, Robbi Tuhan kita, walakal hamdu. Rabbi Tuhanku, Rabbana Tuhan kita. Kalau Rabbi Tuhanku, Rabbana Tuhan kita. Rabbana Tuhan kita. Rabbi Tuhanku. Robbi itu Robbun itu Tuhan. Rabbana na itu domir. Paham? Bahasa Arab. Tahu domir enggak? Lanjut aja. Tahu domir enggak? Saya tahu kalau Rabbana itu Tuhan kami, kalau Rabbi Tuhanku, kalau Rabbun Tuhan. Antuna ana nahnu ya enggak gitu. Nah, walakal hamdu. Alhamdu itu dari kata hamidayah. Coba doa takbiratul yang saya tanya tadi, doa takbiratul ihram. Kan tadi udah bilang Rabbana walakal hamdu. Doa takbiratul ihram itu apa? Kau Rabbana walakal hamdu. Karena ada dua pendapat, yang pertama sampai selesai, yang kedua pakai cuman Rabbana walakal hamdu, nggak apa-apa. Thayyiban mubarakan fi, thayyiban baik. Coba kamu hafal dulu doa takbiratul ihram, saya mau dengar. Itu bukan doa takbiratul ihram itu. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Bentar dari takbiratul ihram apa? Dari setelah sujud. Setelah sujud. Bukan setelah sujud. Doa takbiratul ihram yang saya tanya. Kapan dibaca doa takbiratul ihram? Saya jelasin dari awal ya sebentar. Lihat Google. Kapan doa takbiratul ihram? Buka kitab ya, oke? Buka kitab lagi. Berarti kamu ketika sholat kamu buka kitab juga? Ya enggak lah. Coba. Doa takbiratul ihram itu dibaca kapan? Sebentar saya pilih. Berarti dia cari di Google itu Bapak Ibu. Lihat kitab. Kata siapa? Google. Ya sudah, coba baca. Oke, dari awal sholat ya. Oke, dari awal sholat ya. Dari awal sholat, Allahu Akbar. Artinya Allah Akbar itu besar, Allah Maha Besar. Coba baca doa takbiratul ihram. Aku bacanya yang Allahumma ba'id baini. Doa takbiratul ihram yang saya turun. Kamu nggak paham, turun. Turun. Dari tadi ditanya doa takbiratul ihram, ini yang ditanya lain kau baca. Ini kita tanya lain dibaca Bapak Ibu. Itu lihat kitab saudara. Yang kita tanyakan itu dia lihat kitab, nggak tahu. Bayangkan kalau dia tidak lihat kitab. Ya. Yang kita tanyakan apa? Doa takbiratul ihram, lain dibaca. Habis itu kalau dia sholat kan nggak lihat kitab. Kapan ketika diingat? Kan memang live kita ini diserbu oleh orang Aceh, diseruduk oleh orang Aceh, Muslim Aceh banyak banget. Ya. Salah satu komentar kemarin itu yang sangat menggelitik saya Bapak Ibu mengatakan begini. Ukehkah watelahi jamun hana gadan liyah tuh. Artinya Bapak Ibu, apakah waktu kamu lahir dulu tidak diazani oleh bapakmu katanya. Lalu saya membaca komennya, lalu saya bertanya sama dia, manfaat dan guna diazanin itu untuk apa? Ini bayi lahir, kalau laki-laki diazanin, kalau perempuan diiqamahkan. Tetapi bunyinya itu sama, antara azan dan iqamah itu sama. Paling beda yang azan itu agak besar suara, yang iqamah itu tidak besar ya, tapi kalimatnya sama dan ada beberapa perbedaan. Saya tanya, siapa yang memberikan perintah azan ketika bayi lahir ke dunia ini? Begitu bayi itu lahir, langsung diazanin kalau laki-laki, kalau perempuan diiqamah. Nah, yang memberikan perintah itu siapa ya? Yang memberikan perintah azan? Apakah Allah menyuruh
untuk mengazani setiap laki-laki yang lahir atau mengiqamahkan setiap perempuan yang lahir. Nah, kalau itu perintah Allah, tertulis di mana? Surat Al-Quran itu 114 surat, 6.666 ayat. Sebagian ulama mengatakan lebih 6.666 ayat. Nah, di surat apa? Di ayat yang keberapa ada perintah Allah tentang di mana Allah menyuruh untuk mengazani anak laki-laki yang lahir dan mengiqamahkan anak perempuan yang lahir. Tidak dijawab-jawab Bapak Ibu. Pertanyaan saya itu tidak dijawab-jawab. Tetapi dengan begitu pede dan bangganya dia berkata kepada saya, "Ukah watai lahir jamun hana gazan liku ke?" Apakah kamu waktu lahir dulu tidak diazanin sama bapakmu, katanya. Ketika saya bertanya untuk apa diazan dan apa gunanya diazan ketika waktu lahir, enggak dijawab. Kan bayi nangis Bapak Ibu. Nangis. Lalu diazanin. Nah, manfaat azan itu untuk apa? Apakah si bayi bisa mengetahui itu suara azan? Nah, coba. Nah, terangkan. Jangan cacian, makian, hinaan, melihat orang murtad caci maki, melihat orang murtad halal darah, melihat orang murtad begono begini. Nah, seperti si Arishop ini Bapak Ibu, ada gift 2 juta, sudah tukar agama katanya. Saya murtad dari agama Islam tahun 2016. Pada tahun 2016 tidak ada dan belum ada TikTok. Dari mana dapat gift 2 juta? Kalau memang ya ada yang membeli gift 2 juta, saya mau juga tukar agama ini. Siapa kira-kira yang mau membeli agama saya? Saya sama istri, kami sama-sama Kristen. Agama kami jual kalau ada yang membeli. Ya. Nah, 1 singa saja. 1 singa kami jual agama kami. 1 singa. Tapi iman kami tetap kepada Yesus. Agama saja ambil buat kalian. Nah, ada ahli shop mau beli agama kami? Nah, aneh Bapak Ibu. Pada merempe, mereka pahat juga. Ya, saya tinggal di daerah Jakarta, Fajri. Kamu tinggal di mana? Kasih tahu saya. Kita jumpa, kita ngopi. Saya sering ketemu dengan orang Aceh. Ini tanyakan sama Widya Trivena, itu istri saya itu di bawah. Kami hampir setiap hari, kecuali hari ini. Kalau hari ini dia libur, hari Senin libur, karena dia kerja buka toko, buka warung. Itu bukan warung dia pekerja, orang Aceh, dekat rumah kami. Dia jual, ada kopi Sanger di situ. Waduh, enak sekali. Orang Aceh. Sering kami duduk ngopi. Nah. Ayo, di mana kamu tinggal? Kita ngopi. Ya, kita ngopi. Ini ada yang jawab. Rani Suparani. Ya, apa katanya? Supaya sebelum mendengar yang macam-macam dipendengarkan kalimat tauhid. Oh, itu. Terus perintah siapa itu? Apakah itu perintah Allah? Kalau itu perintah Allah, ya. Alasannya kan itu. Terus itu perintah siapa? Apakah itu perintah Allah atau perintah manusia? Nah, itu. Ya, silakan dijawab, ya. Siapa namanya? Kak Rini Suparni. So azan man ya kamatikah. Kan katanya yang baru hai bangai itu loh. Baru kan ditanya. So azan ya, so yang manteng azan lah. Yang pihak penting tak baklumnya. Bekah menteng-menteng agama-agamanya kasebayang kan? Ataukah kasebayangna arti pu yang kahafalnya anak depu karena hafalan. Besu salat sembahyang duhur perakaat. Ya, oleh ini langsung takbiratul ihram. Nah, doa takbiratul ihram yang kahafalnya anak depu arti hanya jid kahafal menteng. Kahafal menteng yang jid ke. Otak kuda yang pu arti yang kau baca dalam sembahyangnya. Pu artinya hanya itu, hanya kedepu. Bapak Ibu, saya bertanya kepada dia, sholat zuhur 4 rakaat. Setelah niat sholat zuhur, dia takbiratul ihram. Allah
Allahu Akbar. Nah, itu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, dia baca doa takbiratul ihram. Nah, saya bertanya, doa takbiratul ihram itu artinya apa? Ketika kamu menghafal doa takbiratul ihram, apakah itu hanya hafalanmu atau kamu memahami dan mengerti apa yang kamu hafal? Saya rasa itu hanya hafalan, tidak tahu artinya. Ya, tidak tahu artinya, hanya hafalan-hafalan. Nah, bintang Farziki, kalau bisa jawab aja. Kak Heni, saya yakin mereka nggak tahu. Saya juga sangat yakin, Kak, karena saya dulu 31 tahun lebih dalam agama itu. Ya, naikin saya jawab. Bintang Al-Ghafarizki. Oke, saya naikin ya. Oke, silakan. Silakan bintang, jawab. Oke, saya jawab ya. Dari Sami Allahu liman hamidah. Sami'a dari kata mendengar. Sami'a yasma'u wa huwa sami'un. Dalam bahasa Arab artinya mendengar. Enggak, Liman. Yang saya tanyakan doa takbiratul ihram. Sebentar, ini dari lafadznya ya. Sebentar, oke. Oh, kamu lihat, coba buka open cam dulu. Saya mau lihat apakah benar-benar kamu paham atau kamu buka Google. Paham. Ini saya nggak bisa open cam. Kamu buka Google. Saya nggak buka Google. Ini saya ada kitab. Apa? Saya ada kitab. Oh, ada kitab. Berarti kamu lihat itu. Ini doa takbiratul. Kalau sebentar, hamidah. Kan Robbana walakal hamdu. Dia Bapak Ibu melihat. Yang saya tanyakan, ketika kamu membaca dalam doa takbiratul ihram dalam sholat, kok diturunin? Saya turunin karena kamu bilang ada kitab. Ya, yang saya tanyakan, brother, ketika kamu sholat, niat, misalnya kamu sholat duhur, niat sholat duhur, lalu kamu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, kamu membaca doa takbiratul ihram. Nah, doa takbiratul ihram ini apakah kamu tahu artinya atau doa takbiratul ihram yang kamu bacakan itu hafalanmu? Ya. Tapi kalau kamu melihat kitab, semua orang bisa. Semua orang tahu artinya apa. Nah, silakan jawab. Saya nggak usah lihat kitab deh. Langsung aja ya. Robbana walakal hamdu. Robbana, Robbi Tuhan kita, walakal hamdu. Rabbi Tuhanku, Rabbana Tuhan kita. Kalau Rabbi Tuhanku, Rabbana Tuhan kita. Robbana Tuhan kita. Rabbi Tuhanku. Robbi itu Robbun itu Tuhan. Robbana na itu domir. Paham? Bahasa Arab. Tahu domir enggak? Lanjut aja. Tahu domir enggak? Saya tahu kalau Rabbana itu Tuhan kami, kalau Rabbi Tuhanku, kalau Rabbun Tuhan. Antuna ana nahnu yang kayak gitu. Nah, walakal hamdu. Alhamdulillah itu dari kata hamidayah. Coba doa takbiratul yang saya tanya tadi, doa takbiratul ihram. Kan tadi udah bilang Robbana walakal hamdu. Doa takbiratul ihram itu apa? Kau Rabbana walakal hamdu. Karena ada dua pendapat, yang pertama sampai selesai, yang kedua pakai cuman Robbana walakal hamdu, nggak apa-apa. Thayyiban mubarakan fi, thayyiban baik. Coba kamu hafal dulu doa takbiratul ihram, saya mau dengar. Itu bukan doa takbiratul ihram itu. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sebentar dari takbiratul ihram apa? Dari setelah sujud. Setelah sujud. Bukan setelah sujud. Doa takbiratul ihram yang saya tanya. Kapan dibaca doa takbiratul ihram? Saya jelasin dari awal ya, sebentar. Lihat Google. Kapan doa takbiratul ihram? Buka kitab ya, oke? Buka kitab lagi. Berarti kamu ketika sholat kamu buka kitab juga? Ya enggak lah. Coba. Doa takbiratul ihram itu dibaca kapan?
Sebentar, saya bilang. Nah, berarti dia cari di Google itu Bapak Ibu. Lihat kitab. Kata siapa? Google. Ya sudah, coba Oke, baca. dari awal sholat ya. Eh, Oke, dari awal sholat ya. Dari awal sholat, Allahu Akbar. Artinya Allah Akbar itu besar, Allah Maha Besar. coba baca doa takbiratul Lanjut. ihram. Aku bacanya yang Allahumma ba'id baini. Doa takbiratul ihram yang saya aduh, turun. Kamu nggak paham, turun. Turun, turun. Dari tadi ditanya doa takbiratul ihram, ini yang ditanya lain kau baca. Ini kita tanya lain dibaca Bapak Ibu. Itu lihat kitab saudara. Yang kita tanyakan itu dia lihat kitab, nggak tahu. Bayangkan kalau dia tidak lihat kitab. Ya. Yang kita tanyakan apa? Doa takbiratul ihram, lain dibaca. Habis itu kalau dia sholat kan nggak lihat kitab. Nah, kapan ketika diingat? Ini Bapak Ibu ya. Ini bagus ini, Batai Delima. Apa kata Batai Delima? Bang Malboro dan semuanya yang sudah memberi gift, terima kasih ya. Kalau agamamu benar, mengapa keluarga yang di Aceh nggak masuk Kristen? Saya tanya balik sama kamu. Paman Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, keluarga Baginda, Bang Lemai, terima kasih. Itu banyak yang tidak masuk Islam. Ya. Bahkan paman yang sangat disayangnya tidak masuk Islam. Abu Lahab, kerabat, saudara, famili yang paling dekat dengan Nabi Muhammad tidak masuk Islam. Abu Jahal. Ada satu paman yang sangat sayang kepada baginda, kepada Nabi Muhammad. Sangat sayang. Sampai mati, dia tidak mau masuk Islam. Itu pamannya yang paling disayang oleh Nabi Muhammad, dan paman tersebut sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Bahkan paman tersebut rela menghabiskan harta, tenaga, waktu untuk mendampingi Nabi Muhammad semasa Nabi Muhammad masih hidup. Sampai ditanya, kalau kamu tidak mau masuk Islam, kenapa kamu mau mendampingi Nabi Muhammad? Apa jawaban beliau, pamannya? Karena itu keponakanku, maka aku mendampinginya. Karena dia keponakanku, maka aku menjaganya. Karena dia keponakanku, maka aku harus benar-benar menjaga dari niat busuk orang jahiliyah Arab yang ingin membinasakan baginda. Tetapi sampai mati beliau tidak mau memeluk Islam. Ketika sakit baginda datang meminta supaya beliau mengucap 2 kalimat syahadat, beliau tidak mau. Tidak mau. Sampai-sampai baginda meminta kepada Allah supaya beliau diterima Islamnya. Tidak mau. Itu orang yang sangat dekat dengan baginda dan orang yang membela Nabi Muhammad. Orang tersebut tidak mau memeluk Islam. Ada apa? Kenapa? Jangan jauh-jauh lari. Kalau memang agamamu benar, kenapa keluarga yang di Aceh tidak mau masuk Kristen? Jangan. Ya. Jangan. So, Nabi dalam agama Kristen. Ditanya Bapak Ibu, siapa Nabi dalam agama Kristen? Makanya saya bilang, pertanyaan mereka itu aneh-aneh. Dari zaman Bahlul sampai tahun 2024, pertanyaannya, siapa Nabi dalam agama Kristen? Kita sampaikan pun tetap mereka nggak paham-paham. Kenapa? Karena mereka nggak baca Alkitab, Bapak Ibu. Ya, Alkitab mereka tidak baca. Disuruh beriman kepada Alkitab, mereka menghindar Alkitab. Disuruh beriman kepada Alkitab, mereka menghina Alkitab. Disuruh beriman kepada Alkitab, mereka tidak mau membaca Alkitab. Disuruh beriman kepada Alkitab, mereka mengolok-olok Alkitab, Bapak Ibu. Nah ini. Disuruh membaca kitab sebelumnya, mereka menghina. Disuruh membaca kitab sebelumnya, mereka menghina. Disuruh membaca kitab sebelumnya, mereka mengolok-olok. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, kalau engkau ragu-ragu terhadap apa yang aku turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada ahli kitab, yaitu orang yang membaca kitab sebelummu. Itu kata Allah, bukan kepada orang lain. Ya. Ini Bapak Ibu, Muhammad ini sambil ketawa, dia kan bodoh sekali orangnya. Biblos pu Alkitab, dia bawa ke atas si Paulusnya. Biblos ini Biblos, tapi Biblos ini Alkitab. Kenapa kamu bodoh gitu loh? Bible itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia Alkitab. Biblos, Bible, ini Bible. Bahasa Inggris Bible. Ya, Alkitab. Makanya disuruh baca Alkitab, kalian menghina Alkitab. Disuruh bertanya kepada Alkitab, kalian menghina. Dilarang berdebat dengan Alkitab, kalian debat sama Alkitab, sama orang yang membaca Alkitab. Emang kalian itu tidak ada di antara kalian yang menuruti perintah Allah. Saya tidak tahu perintah siapa yang kalian turuti. Tidak ada di antara kalian yang menuruti perintah Allah. Allah melarang kalian jangan berdebat dengan ahli kitab. Itu ada ayat di dalam Al-Quran. Jangan berdebat dengan ahli kitab. Tapi kalian berdebat dengan ahli kitab. Makanya saya katakan kalian tidak menghargai larangan Allah. Kalian tidak taat terhadap perintah Allah. Kalian tidak taat terhadap larangan Allah. Allah melarang kalian jangan berdebat dengan ahli kitab. Kalian debat ahli kitab. Bahkan kalian menghina, kalian mengolok-olok, kalian mencaci maki ahli kitab. Itu larangan. Lalu perintah Allah dalam Alkitab, bertanyalah kepada ahli kitab, yaitu orang yang membaca kitab sebelummu. Kalian tidak mau bertanya, malah kalian menghina orang yang membaca kitab sebelummu, malah kalian membaca kitab setelah Al-Quran. Disuruh bertanya kepada kitab sebelumnya, ini kalian bertanya kepada kitab setelahnya. Habis itu dikatakan oleh Allah, kalaupun kalian berdebat sama ahli kitab, debatlah dengan sopan, debatlah dengan cara yang baik. Itu ada ayat di dalam Al-Quran. Kalian mencaci maki. Makanya saya katakan, larangan Allah tidak kalian patuhi, tidak kalian hargai, perintah Allah kalian menjauh. Ya, saya akan bacakan ya, supaya kalian tidak mengatakan saya ini omong doang, omong kosong ya. Wahai, saya buka Google dulu. Saya tidak malu-malu. Wahai Muhammad, kalau engkau ragu-ragu, kalau engkau ragu-ragu, kalau engkau ragu-ragu, saya akan bacakan teks bil lughah al-arabiyah. Ya, Yunus, surat Yunus ayat 94. Apa kata Allah di situ? Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitab min qablik min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ini perkataan Allah yang kalian harus ingat. Ya. Apa kata Allah di situ? Maka jika engkau dalam kurung Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Disuruh bertanya kepada ahli kitab, yaitu orang yang membaca kitab sebelummu. Ini kalian menghina kitab sebelumnya, kalian mengolok-olok kitab sebelumnya. Ini sekarang, ini perintah ya, ini perintah. Habis itu larangan, jangan berdebat dengan ahli kitab ya, jangan berdebat dengan ahli kitab. Ayatnya di mana? Jangan berdebat dengan ahli kitab. Surat Al-Ankabut ayat 46. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ihsan. Ini ya, surat Al-Ankabut ayat 46.
Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ihsan. Apa artinya? Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab. Ini kalian cari, tantang. Mana pendeta di seluruh Indonesia? Tantang saya. Saya tantang kalian. Pendeta di seluruh Indonesia, saya tantang kalian. Debat sama saya, Yonatan Nandar, evangelis Yonatan Nandar. Lalu Zumba, semua pendeta yang ada di Indonesia, kata Zumba, saya tantang kalian, siapa di antara kalian yang jago Alkitab? Saya tantang debat dengan saya. Kalian dilarang berdebat dengan ahli kitab. Kalian nantang-nantang ahli kitab. Memang kalian ini orang-orang yang kalau kata Bang Edis, orang-orang yang terlalu. Sungguh kalian orang-orang yang nekat, kata Bang Edis. Apa kata Bang Edis TV, Bapak Ibu? Sungguh mereka orang-orang yang nekat. Apa nekatnya? Nekat yang pertama, kalau ragu-ragu disuruh bertanya kepada ahli kitab, mereka bukan bertanya menghina ahli kitab. Nekat yang kedua, jangan berdebat dengan ahli kitab, mereka menantang ahli kitab. Sungguh mereka orang yang nekat. Sulit. Ini Bapak Ibu ya, namanya kaisar. Apa kata kaisar, Bapak Ibu? So ahli kitab, padahal ahli Bible. Aduh. Bible itu, Dek, Bible, siapa nama kamu, Dek? Kaisar. Kaisar, Bible itu artinya Alkitab. Bible itu bahasa Inggris, Dek. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Berat, sulit Bapak Ibu. Berbicara dengan mereka sulit. Sulit sekali. Benar kata Bang Edis TV ya. Sulit. Terlalu. Sungguh mereka orang-orang yang nekat. Bang Edis TV luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, kepada teman-teman yang mau Bapak Ibu ya, saudara seimannya, ini khusus saudara seiman, sesekali bantu Bang Edis TV ya. Kita bantu karena beliau berada di luar negeri, di Amerika. Bantu ya, bantu give. Apa yang bisa dibantu, kita bantu Bang Edis ya. Dan semua apologet, yang namanya apologet, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Walaupun dengan tap-tap layar, kita berdoa buat mereka, kita kasih mawar, kita kasih kopi, apa yang bisa kita kasih ya, buat para apologet. Bapak Ibu, sungguh mereka orang-orang yang sulit. Perintah Allah mereka langgar, larangan Allah mereka tidak hargai. Apa larangan Allah? Apa perintah Allah? Kalau engkau ragu-ragu terhadap apa yang aku turunkan kepadamu, fas'alil ladzina yaqra'unal kitab min qablik, maka bertanyalah kepada ahli kitab, yaitu orang yang membaca kitab sebelumnya. Apakah mereka bertanya? Tidak, mereka nantang. Mereka menghina. Ketika mereka tidak tahu, harusnya mereka tanyakan. Yesus itu Tuhan apa manusia? Tanyakan secara baik-baik. Datang ke gereja. Banyak gereja di Indonesia, datang gereja, ya, datang ke gereja, tanyakan. Ketika datang ke gereja, bawa buku, bawa pulpen, tanyakan, catat setiap jawaban daripada Bapak Pendeta, kamu jawab. Apa dijawab oleh Bapak Pendeta? Jawab, kamu tulis, catat. Ini kalian menghina, kalian mengolok-ngolok, kalian mencaci maki. Itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu larangan Allah Subhanahu wa taala di mana? Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ihsan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Ada kecualinya, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Tapi tidak ada ahli kitab yang zalim. Tidak ada. Karena semua kalian yang menentang. Kalian membuat tafsiran sendiri. Sebelum kalian bertanya kepada ahli kitab, kalian sudah buat tafsiran sendiri. Tafsiran yang pertama kalian buat, Yesus itu menikah poligami. Kalian berpikir Yesus sama dengan apa itu? Ya. Lalu yang kedua kalian katakan Yesus tidak mati di salib.
kalian tafsirkan sendiri sebelum kalian bertanya. Sulit sungguh mereka orang-orang yang sulit. Orang-orang yang bahlul. Suka fitnah, benar, suka fitnah mereka itu. Nah, ini anti-Islam, dongeng kau katanya. Nah, dongeng kau, tapi dia suka di sini Bapak Ibu. Saya kalau melihat dongeng ya, misalnya nih dongeng, ini misalnya nih saya melihat, saya ada menonton YouTube seorang ustadz yang mengatakan di surga nanti adalah pesta ini. Saya nggak mau dengar itu. Saya tidak mau dengar, saya langsung pergi. Begitu orang ustadz tersebut, pemuka agama itu menceritakan keadaan surga, kalau kira-kira, aduh apa ini, langsung saya pergi. Nggak perlu saya tulis dongeng, nggak perlu. Ini mereka Bapak Ibu tulisnya dongeng Bapak Ibu. Ya, sudah 1 jam lebih, mereka masih bertahan di live kita. Ya, sudah 1 jam lebih, mereka masih bertahan di sini Bapak Ibu. Tapi menulisnya dongeng. Sudah 1 jam lebih masih bertahan. Bahkan penonton kita sudah naik 402 ini. 402 Bapak Ibu, 300 lebih penonton itu mereka. 300 lebih penonton itu mereka Bapak Ibu. Hanya sedikitnya orang Kristen yang nonton live saya. Yang lainnya siapa yang nonton Bang Pendi? Mereka yang nonton. Kak Hani. Kak Hani ada di mana Kak? Di Medan kah atau di mana? Teman-teman yang ada di Medan, saudara seiman yang ada di Medan, jangan lupa DM saya butuh kopi ya. Saya butuh kopi di rumah sudah habis. Jadi teman-teman yang ada di Medan, kirimkan kopi robusta. Saya dari Jawa. Aduh, di Jawa. Oke. Demi perempuan agama pun kau tinggal. Kau tinggalkan ala haiga. Muhajiruddin Bapak Ibu. Apa katanya, demi perempuan agama pun kau tinggalkan. Saya murtad tahun 2016. Ya, saya menikah tahun 2020. 4 tahun lebih setelah saya murtad baru saya menikah. Orang Kristen yang meninggalkan Yesus, ya gara-gara perempuan. Karena di dalam kekristenan tidak boleh menikah 2. Kalau dia sudah menikah, dia harus menunggu istrinya mati baru dia boleh menikah. Tidak boleh menikah 2. Supaya dia boleh menikah 2, 3, masuklah agamamu muhajir. Ya. Coba kamu tunjukkan ada murtadin yang menikah 2, 3. Dan saya akan menunjukkan kepada kamu muhajir, ada mu'alaf yang menikah lebih daripada 1. Tunjukkan kepada kami. Ada murtadin yang menikah lebih daripada 1. 2, 3, 4. Saya akan menunjukkan ada mu'alaf yang menikah lebih daripada 1. Tadi demi perempuan, ya, sekarang demi lain lagi Bapak Ibu. Itulah si muhajir. Memang bahlul mereka itu. Ya, dari zaman Adam sampai 2024 pertanyaannya itu aja pertanyaannya. Luar biasa mereka Bapak Ibu.